Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Sehati. Bertemu lagi dengan saya Dian di acara Bincang Sehat bersama RSUD Subang. RSUD Subang, Mitra Sehati menuju sehat. Baik, program ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian RSUD Subang terhadap masyarakat Subang dan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dokter spesialis anak di RSUD Subang. Mari langsung kita sambut saja. Halo Dok, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Dok ya. Baik dokter, saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari Mitra Sehati. Jadi tema bincang sehat kali ini yaitu ASI, MPASI, imunisasi, dan lebih lagi. Baik dokter, kita langsung saja ya Dok ya. Pertanyaan pertama. Dok, benar nggak sih ASI eksklusif itu cukup sampai bayi 6 bulan tanpa tambahan apapun bahkan air putih Dok? Iya betul sekali Mbak Dian. Jadi banyak ibu-ibu yang agak ragu-ragu nih ya, apakah ASI saya cukup nggak memenuhi kebutuhan selama 6 bulan. Nah memang dari IDAI dan dari WHO itu menganjurkan, merekomendasikan ASI eksklusif sampai bayi itu 6 bulan. Dimana pengertian ASI eksklusif itu adalah memberikan ASI saja tanpa adanya pemberian makanan dan minuman tambahan, terkecuali obat vitamin yang memang direkomendasikan oleh dokternya itu boleh ya. Nah, beberapa penelitian itu sudah membuktikan bahwa nutrisi yang terkandung dalam ASI itu ternyata cukup untuk memenuhi kebutuhan kalori selama bayi itu berusia 6 bulan. Nih misalnya apa? Kandungannya itu salah satunya ASI itu ada kolostrum. Kolostrum itu adalah cairan yang berwarna putih kekuningan yang biasanya timbul dari hari pertama sampai hari kelima. Nah, kolostrum itu ternyata tinggi protein. Dan protein itu adalah modal utama untuk pembentukan daya tahan tubuh salah satunya, kemudian juga perkembangan bayinya itu sendiri. Yang kedua, laktosa dalam ASI itu juga berfungsi sebagai karbohidrat. Dan lemak dalam ASI itu juga memiliki kandungan yang cukup tinggi dan lebih mudah diserap dibandingkan susu formula. Ya, jadi memang ASI itu sebetulnya walaupun secara jumlah kok seakan-akan lebih sedikit gitu ya, tapi dia kandungannya ternyata lebih mudah diserap untuk si bayinya. Dan yang tidak dimiliki dengan susu formula, ASI itu memiliki antibodi. Antibodi itu adalah daya tahan tubuh ya. Ada imunoglobulin A, imunoglobulin E, imunoglobulin Mg, laktoferin dan lain-lain, yang itu sebenarnya akan melindungi bayi sampai 6 bulan dan seterusnya dari segala macam penyakit. Dan itu kelebihan yang dimiliki ASI dari susu-susu formula biasanya. Jadi dok, ada perbedaan nggak sih bayi yang misalnya ASI eksklusif sama bayi yang sufor gitu dok? Dari kan itu mengandung antibodi ya dok ya? Betul, Berarti betul. dari ketahanan tubuhnya juga suka ada perbedaan nggak dok? Oh pasti dong. Karena kalau kita banyak kasus nih di lapangan, ya kita kadang udah deh kita nggak ngomong teori ya, kita ngomong lapangan. Terlihat perbedaan dari bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sampai 2 tahun dia rata-rata jarang sakit. Nah kalau yang kita ketemu di lapangan nih yang dirawat nih, yang kadang kok dia bronkopneumonia berulang, radang paru-paru berulang, diare berulang, mungkin sebulan bisa sekali. Itu ternyata tidak mendapatkan ASI eksklusif. Cenderung mereka mudah sakit, bayi yang hanya mendapatkan susu formula itu. Jadi ya buat Mitra Sehati, ayah bunda, yuk kita usahakan deh ya bayi-bayi kita itu mendapatkan ASI eksklusif. 6 bulan ya dok ya, 6 bulan ya. tanpa tambahan apapun. Baik dokter, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kalau ASI saya sedikit, apa boleh langsung campur susu formula atau ada solusi lain dulu dok? Ya. Nah ini juga banyak kegalauan yang terjadi di ayah bunda kita ya. Sekarang kita harus samakan persepsi dulu nih Mbak Dian. Sedikitnya ASI itu menurut kita atau menurut bayi? Nah, kalau menurut kita kan kadang kita bandingkan, aduh kok jumlahnya sedikit menurut kita loh, menurut kita sebagai kita yang dewasa. Padahal sebenarnya kalau kita tahu teori kapasitas lambung bayi, bayi usia 1 sampai 3 hari itu seperti bola kelereng. Jadi kalau di cc itu cuma 5 sampai 7 cc. Segitulah dia sekali minum keperluannya sebetulnya. Kemudian nanti akan bertambah besar, 3 hari sampai seminggu ukurannya jadi seperti bola pingpong, 20 cc. Sampai membesar 1 bulan akhirnya seukuran bisa 60 cc atau kalau kita deskripsikan gitu seperti ukuran telur ayam. Nah jadi memang nggak banyak. Nah jadi kadang karena kita khawatir gitu kan, jadi kita buru-buru mencampur ke susu formula.
Padahal kekurangannya kalau kita mencampur susu formula, otomatis bayi kan jadi jarang menetek ke payudara ibu kan. Iya. Nah, sedangkan sistem produksi ASI itu adalah demand and supply. Ada kebutuhan, maka ASI akan diproduksi. Kalau dia campur susu formula, bayi jadi jarang menetek, tubuh ibu jadi tidak terangsang. Oh, Ah, tidak jadi terangsang akhirnya untuk produksi ASI. memproduksi ASI Iya, itu ya jadi dok ASI-nya ya? malah sedikit. Jadi makanya yang bayi-bayi dicampur susu formula tuh keluhannya ASI-nya kok sedikit dok gitu. Padahal mungkin karena tidak dirangsang. Kurang dirangsang Iya, ya dok jadi ya. solusinya kalau memang merasa ASI sedikit, terus kiri kanan disusui. Iya. Otomatis itu akan merangsang hormon pembentukan ASI dan ASI biasanya akan jadi keluar lebih banyak. Gitu ya. Jadi mitra sehati, penting sekali seorang ibu untuk terus merangsang si bayinya itu untuk menyusui terus Iya. agar produksi ASI-nya terus bertambah gitu ya dok betul. ya. Nah, sebenarnya ada tanda lain sih Mbak Dian, kalau kita mau tahu, aduh sebetulnya ASI saya cukup apa enggak, kita lihat aja kalau bayinya setelah menetek kemudian tampak tenang, nyaman dan tertidur, itu bisa satu ASI-nya cukup. Oh. Kedua, kita lihat buang air kecilnya. Kalau dia buang air kecil minimal 6 kali sehari, itu artinya ASI cukup. Oh. Buang air besar minimal 3 kali sehari, itu ASI-nya cukup. Dan terakhir kita lihat penambahan berat badan. 0 sampai 3 bulan kita harapkan sebulan tuh naik 750 gram deh minimal. Nah, kalau dia udah bisa naik segitu, berarti ASI-nya cukup. Nggak usah cepet-cepet campur gitu. Kecuali jika memang tanda-tanda tadi nggak ada, kemudian bayinya juga kelihatannya sering rewel. Boleh deh ayah bunda konsultasiin dengan dokter anaknya ya, apakah perlu suplementasi susu formula atau tidak. Karena kan mungkin banyak ibu yang khawatir ya Iya. dok ya, ini ASI saya cukup apa enggak, jadi malah langsung nambah ke Iya, support, padahal betul. sebenarnya cukup ya dok ya kalau misalnya Insya lihat Allah. dari indikator bayi tenang, bayi tidak rewel gitu ya dok ya. Baik dokter, sekarang lanjutnya ke pertanyaan MPASI dokter. MPASI pertama itu sebaiknya buah, bubur, atau protein dulu dok? Oke, jadi pertanyaannya mungkin generalize-nya adalah menu tunggal gitu ya, boleh ya. apa enggak ya, karena kan bubur, buah, atau apa tadi satu lagi? Protein. Protein aja. Jadi kan artinya menu tunggal apa menu lengkap ya. Iya. Nah, kalau kami dari IDAI sangat menganjurkan menu awal itu langsung menu lengkap. Oh, Ya, langsung karena setelah bayi usia 6 bulan, dia tuh sebetulnya memerlukan tambahan kalori tuh sekitar 200 kilokalori dari MPASI. Dan dimana kalau kita hanya memberikan dia menu tunggal, misalkan hanya pisang aja, kan ibu-ibu Iya, sering sekarang iya, kan kasih iya. tuh pisang dikerok gitu Iya, kan. iya. Nah, nanti dia tidak tercukupi proteinnya, karbohidratnya, lemaknya, mineral. Bayi itu perlu 4 itu. Protein, lemak, karbohidrat, mineral yang semua didapatkan dengan menu lengkap. Kalau kita hanya memberikan pisang, mungkin kita hanya berikan dia karbohidratnya aja, tapi proteinnya nggak Nggak ada. dapat gitu ya dok ya. Zat besinya nggak ada gitu. Jadi memang sebaiknya adalah menu lengkap langsung. Jadi langsung saja menu lengkap di MPASI itu usia 6 bulan ya dok ya? Betul, usia 6 bulan. Jadi setelah ASI eksklusif lanjut ke MPASI dan itu wajib menu lengkap ya dok ya? Ya, cuman memang usia 6 sampai 9 bulan tentu perbandingannya masih 70% ASI, Teh Dian. Jadi iya. kita juga nggak perlu greget tuh pengen cepet MPASI-nya naik tingkat. Oh, iya. Jumlahnya banyak. Enggak, jadi 30% adalah MPASI. Tapi 70%-nya dia masih mengandalkan ASI-nya. Nanti ketika bayi itu 9 bulan sampai 1 tahun, baru komposisinya setengah-setengah. ASI-nya 50%, MPASI-nya 50%. Gitu. Di atas 1 tahun, bergeser lagi. ASI-nya hanya 30%, MPASI-nya 30%. ASI 30%, MPASI 70%. Jadi pas awal MPASI di 6 bulan itu jangan langsung ini ya dok ya. Kadang kan kalau misalnya, aduh anak saya nggak habis nih MPASI-nya, padahal mah nggak apa-apa gitu ya dok ya. Karena kan masih 70% Iya, ASI. betul. Baik dokter, lanjut pertanyaan keempat. Anak saya GTM gerakan tutup mulut terus saat MPASI, normal enggak dan apa solusinya dok? Iya, GTM nih kayaknya mimpi buruk ya bagi semua ayah dan bunda Iya. yang punya anak-anak yang belajar MPASI, kayaknya datangnya tuh, duh anak saya GTM gerakan tutup mulut ya. Nah, jadi
kalau kita bicara penyebab itu banyak banget penyebabnya dan tiap anak penyebabnya akan berbeda-beda ya. Misalnya apa dok? Jadi kalau anak GTM kita paling sering kita pastikan dulu ini anak sehat atau sakit. Kalau sakit pasti ya nggak mau makan ya. Seperti kita kan juga ya, kalau kan pasti sakit nggak mau mogok makan. Ya, jadi ketika anak GTM kita pastikan dulu, kita cek dulu nih anak sakit apa sehat. Sakit misalnya apa? Lagi demam, tumbuh gigi, sariawan, perutnya kembung, atau ternyata dia dok anak saya belum BAB nih 5 hari ini. Itu juga bisa bikin anak nggak mau makan gitu. Atau ada sakit-sakit yang lain ya, mencret dan lain-lainnya. Kalau misalkan kita pastikan, dok anaknya saya yakin sehat tidak sakit misalnya ya. Kemudian kita pindah ke poin yang kedua. Bagaimana praktek pemberian makan? Itu yang suka dilupakan. Karena hampir 60%, 70% anak GTM itu ternyata pemberian praktek makan yang salah, Tedian. Misalnya gini, makan tidak ada jamnya. Banyak pasien saya yang, dok anak saya GTM nggak mau makan, tapi setelah kita anamnesis, oh ternyata susunya masih lebih banyak dibanding usianya. Atau bahkan dia sebelum makan nih, misalnya jam makan jam 12, jam 10 dia baru minum susu. Jadi kan dia kenyang sama susunya. Jadi dia nggak mau makan. Jadi jadwalnya dibenerin lagi. Jadwal perhatikan 3 jam sebelum makan, jangan berikan cemilan, jangan berikan susu, jus. Itu tujuannya apa? Supaya anak lapar. Anak lapar kan mau makan nanti. Nah, kemudian pemberian praktek makan kedua yang seringkali kita lupakan adalah distraksi. Banyak orang kayak nggak mau makan nih, terus dia dikasih mainan, dikasih tontonan, atau digendong keliling sambil makan. Itu sebenarnya merupakan distraksi ya buat anak. Terutama kalau anak untuk di atas 8 bulan, 9 bulan gitu kan, buat dia tuh makan sudah tidak menarik. Nah kan mungkin 6 bulan, 8 bulan dok anak saya makannya lahap. Begitu udah 9 bulan jadi nggak mau makan. Kenapa? Karena mungkin waktu 6-8 bulan anak tuh menemukan makan hal yang menarik. Karena kan sebelumnya dia cuman ASI misalnya. Nah kemudian setelah 8 bulan, 9 bulan anak itu kan sensorinya udah berkembang, panca indera udah berkembang. Dia melihat lebih jelas, dia udah senang melihat orang, melihat benda. Jadi ketika dia makan dia ketemu ada ayam lewat misalkan, ada tontonan, ada anak lain lagi bermain, buat dia itu lebih menarik. Nah distraksi itu yang bikin dia jadi nggak mau makan. Buat dia makan tuh jadi tidak menarik di usia-usia segitu, karena indera yang lainnya tuh dia lagi berkembang, lagi ingin mengeksplor yang lain dibandingkan mengeksplor makanannya. Jadi usahakan pada saat makan tidak ada distraksi itu ya dok. Jadi baiknya untuk jadwal makan anak tuh terjadwal seperti kita ya dok. Ya, kayak sarapan pagi, lalu ada jam makan siang, kalau snack time ada nggak dok? Ada. Nah si snack itu juga kita lihat di usianya ya dok. Ya Teh Dian ya. 6-8 bulan sekali lagi karena MPASI kan 30%. Jadi boleh deh kita MPASI-nya 1-2 kali, cemilannya sekali aja. Sisanya ASI. Nanti udah 9 bulan sampai 1 tahun, cemilannya mungkin bisa 2 kali. 2 kali, pagi dan sore mungkin. Sore, iya. Jadi ya dilihat usianya ya, cemilan itu kan hitungannya juga masih masuk ke MPASI. Baik, berarti itu yang harus diperhatikan ya Mitra Sehati, jadwal makan anak-anak kita sendiri. Baik dokter, tadi kan MPASI, sekarang lanjut ke imunisasi pertanyaannya dok. Apakah imunisasi wajib lengkap? Banyak yang bilang cukup yang penting-penting aja, itu gimana menurut dokter? Ya. Jadi masyarakat masih menganggap imunisasi wajib dan tidak wajib gitu ya, dimana secara definisi imunisasi wajib itu adalah imunisasi yang disediakan oleh pemerintah, ada di program pemerintah, dan umumnya ini 1 tahun ke bawah rata-rata dan beberapa booster lah. Nah, imunisasi yang wajib itu memang disediakan pemerintah, terutama mencegah supaya anak tidak terkena penyakit yang mematikan. Karena imunisasi yang wajib itu tujuannya melindungi dari penyakit yang seperti difteri, pertusis, tetanus, pneumonia, diare, itu kan semua kalau terjadi bisa sampai mematikan. Nah, tapi di luar dari vaksin-vaksin yang tadi kita sebutin, di luar dari difteri, pertusis, tetanus, ya, pneumonia, diare, ada vaksin yang tidak diwajibkan. Artinya tidak diwajibkan itu artinya pemerintah tidak menyediakan. Bukan sebenarnya nggak wajib, tapi pemerintah tidak menyediakan. Nah, jadi kalau misalkan memang ayah bunda punya rezeki untuk bisa melengkapi vaksin-vaksin di luar vaksin yang disediakan pemerintah, itu lebih baik.
Karena kan memang karena tidak di cover, jadi ya harus sendiri Sendiri gitu ke ya, Dok, ya? swasta mungkinnya. Nah, itu ada vaksin misalnya influenza, hepatitis A, demam tifoid, varicella, ya banyak sih sebenarnya. Kalau memang ayah bunda mau bisa melengkapi itu semua. Jadi boleh ya, Dok, Boleh, ya? boleh. Baik, dokter. Nah, ini kekhawatiran orang tua juga, Dok. Kalau anak demam setelah imunisasi, apa yang harus orang tua lakukan dan kapan harus ke dokter? Ya. Demam itu yang perlu kita ketahui, memang itu merupakan respon yang umum terjadi setelah anak vaksin dan merupakan hal yang normal, Teh Dian, karena kan ketika vaksin kita memberikan semacam virus atau bakteri yang dilemahkan, tujuannya adalah untuk merangsang kekebalan atau daya tahan tubuh dari si anak itu. Dan efek sampingnya adalah dari kekebalan yang terbentuk itu adalah demam. Jadi sebenarnya demam itu adalah proses untuk membentuk kekebalan tubuh. Dan itu sebenarnya bukan hal yang harus dikhawatirkan karena biasanya demamnya tidak lama. 1-2 hari lah biasanya. Nah, biasanya yang bikin demam itu adalah beberapa vaksin tertentu. Tidak semua vaksin bikin demam. Paling sering itu adalah difteri, pertusis, tetanus. Nah, setelah vaksin DPT yang biasanya ayah bunda pernah bawa untuk disuntik di paha. Nah, itu biasanya siang demam, malam atau besok 2 hari lah akan demam. Kemudian vaksin yang kedua campak. Campak juga bisa bikin demam, cuman campak itu demamnya nanti 5 hari setelah vaksin. Oh, Vaksinnya juga ya, Dok, ya? Senin, Jumatnya mungkin dia akan demam. Nah, itu yang harus kita kasih tahu. Setiap kali kita mau suntik, Bu, siap-siap ya, mungkin akan demam dan lain-lain. Nah, nanti ketika demam kita harus edukasi juga orang tuanya bahwa ini merupakan hal yang normal, tidak perlu khawatir, boleh mengkonsumsi obat penurun demam sesuai dosis yang diberikan oleh dokter. Oh, jadi boleh minum obat ya, Dok, boleh ya? kalau demam. Cuman memang ada yang harus diperhatikan nih, Teh Dian. Kalau demamnya tinggi sekali, misalkan di atas 39, kemudian anaknya menjadi rewel, kemudian anaknya menjadi atau punya kejang, riwayat kejang, ya atau ada yang menjadi kejang betulan karena demamnya, itu harus dirawat atau dibawa ke dokter. Gitu. Oh gitu, baik dokter. Berarti tetap harus diperhatikan ya, Ya, demamnya. tanda-tanda bahayanya tadi. Apakah termasuk demam yang ringan yang bisa cukup dikasih obat penurun panas saja, atau memang harus ke dokter gitu Iya, ya, Dok betul. ya? Baik Dok, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan ke-7, Dok. Gak kerasa ya, Dok, ya udah pertanyaan ke-7. Dok, bayi saya sering gumoh. Bagaimana bedain antara gumoh yang wajar dan yang berbahaya? Betul. Ya, kalau bayi itu 0 sampai 6 bulan tuh sering gumoh. Dan itu merupakan hal yang wajar. Kenapa? Karena kalau lambung tuh ada di perut sebelah kiri kita, dia tuh punya pintu katup. Jadi kalau kita dewasa makan dan minum yang masuk ke lambung, pintunya tuh ngunci. Nah, tapi kalau bayi karena dia belum matur, belum matang secara pembentukan lambungnya, si katup itu mudah terbuka. Jadi ketika dia minum, dia bisa terbuka dan akhirnya gumoh. Itu yang disebut dengan gumoh. Nah, biasanya penyebab gumoh tuh satu, minumnya banyak. Jadi sekali minum anaknya minumnya banyak, pakai dot biasanya ya. Kemudian kedua, setelah minum dia langsung tidur. Atau dia tengkurap sehingga lambungnya tertekan. Nah, jadi hal-hal itu yang kita hindari setelah anak minum. Disendawakan dulu, Oh, digendong, ditepuk-tepuk iya gitu ya, biasa Dok, kan ya? suka Iya. mungkin tadi pernah lihat ya yang Iya. digendong-gendong ini supaya sendawa. Kalau misalkan dia mau tidur, boleh tidurkan dengan posisi sedikit lebih tinggi dan jangan biarkan ada yang menekan lambung, jadi jangan tengkurap misalnya. Atau misalkan bayi yang pakai susu formula biasanya jangan memberikan dalam volume yang terlalu besar, gitu. Baik dokter, alhamdulillah pertanyaannya sudah Alhamdulillah. selesai semuanya. Dokter terima kasih banyak, Sama-sama, ilmunya Teh Dian. sangat bermanfaat untuk ayah bunda dan mitra sehati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.